Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih udah klik video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, terus share ke teman-teman kalian buat yang suka sama mitologi-mitologi Yunani. Di video kali ini, aku bakal ngebahas hal yang lebih menarik lagi dari sebelumnya. Aku pengen ngebahas orang narsis pertama di dunia dalam cerita klasik mitologi Yunani. Guys, tahu nggak sih, di balik kata narsis itu ada kisah menyedihkan yang terdapat di dalam mitologi Yunani loh. Aku juga baru tahu, soalnya aku baca-baca gitu di web-web, terus di YouTube. Aku nonton video-videonya, terus kayak wow, ini kayaknya menarik nih buat dibahas. Tanpa basa-basi, mari kita bahas. Alkisah dari mitos Yunani. Eiko dikisahkan sebagai peri atau nimfa gunung yang kemampuannya berbicara di kutub, membuatnya hanya bisa mengulangi kata-kata terakhir yang diucapkan kepadanya. Sampai ketika salah satu peri teman Eiko bernama Artemis menjalin perselingkuhan dengan Zeus, sang dewa penguasa Yunani. Hubungan cinta terlarang itu selalu mereka adakan di suatu tempat rahasia di dalam hutan. Namun, lambat laun kisah perselingkuhan peri dengan raja terdengar sampai ke telinga Hera, istri dewa Zeus. Saat ia tahu, ia murka dan langsung mencari keberadaan peri yang menggoda suaminya tersebut. Menurut Ovid, penyair Romawi kuno yang hebat, Eiko diberi tugas menghibur dan mengalihkan perhatian Hera untuk mencegah Zeus menemukan petualangan erotisnya bersama peri lain. Nah, si Eiko ini itu ngeliat si Hera lagi mau ngebuntutin Zeus bersama nimfa-nimfa cantik di hutan itu. Tapi Eiko ini tuh kayak pengen ngelindungin Zeus dari istrinya. Terus dia nih ajak ngomong lah si Hera ini, bikin dia perhatiannya dia tuh teralihkan. Hukuman Gema. Eiko populer di kalangan nimfa, tetapi nggak disukai sama Hera yang dikenal karena sifat cemburu dan pendendamnya. Jadi curiga dan marah sama Eiko. Dia ngira Eiko ini tuh jadi objek kasih sayang vulgar Zeus. Sadar akan hubungan cinta suaminya, terutama dengan bidadari cantik, dia mengutuk Eiko yang enggak sama sekali berperan dalam hubungan intim bersama Zeus. Nona muda, celotehmu telah membuatmu masuk dan kamu akan dihukum karenanya. Mulai saat ini, satu-satunya kata yang bisa kamu ucapkan adalah kata-kata yang pertama, diucapkan orang lain kepadamu. Ucap Hera dengan marah sama Eiko. Dia ngehukum Eiko karena mengganggu rencananya. Dibebani dengan hukuman yang mengerikan, Eiko kehilangan hak istimewanya untuk berbicara tentang dirinya lagi dan hanya bisa mengulangi kata-kata terakhir orang lain. Eiko sedih banget dan dia jalan-jalan sendirian menyelusuri hutan sampai suatu ketika dia berpapasan dengan seorang pria yang sangat-sangat tampan. Eiko itu pun langsung jatuh cinta, sadar kalau dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya ke pria itu yang bernama Narcissus, salah satu pemuda terganteng, tampan lah, se-Yunani yang terkenal menolak semua pernyataan cinta dari para wanita, juga pria. Pemuda manusia yang dingin, sombong, dan tampan. Narcissus tidak mencintai siapapun dan selalu menganggap dirinya layak untuk dicintai. Dia tersesat nih di hutan lebat saat berburu dan
Nimfa Eko gak sengaja melihatnya. Eko jatuh cinta sama dia. Tapi dia gak ngikutin anak-anak laki-laki ini dan nunggu dia bicara lebih dulu karena kutukan yang diberikan sama Hera ini. Narcissus melihat sekeliling untuk mencari teman-temannya. Gak tahu kemana harus pergi, dia berteriak, "Hei, siapa di sini?" "Di sini, di sini, di sini." Balasan Eko keras. Dia kan gema nih, otomatis suara terakhir yang dikeluarkan sama si narsis ini bakal bergema-gema di hutan itu. Seorang nimfa mengulurkan tangannya dan bergegas ke Narcissus. Narcissus ini tuh melihat, tapi dengan bangga dan egois seperti biasanya, Narcissus langsung mendorongnya menjauh dan menghilang ke dalam hutan yang gelap. Dia nolak cinta semua orang. Banyak bidadari dibuat gak senang dengan harga dirinya. Kali ini dia mutusin kalau dia lebih baik mati sebelum membiarkan peri memilikinya dan mendorongnya pergi. Eko bersembunyi di sebuah gua di hutan tak tembus yang menderita karena cintanya kepada Narcissus yang gak terbalaskan. Dia mulai kurus karena kelaparan, tanpa makan dan tidur, sampai tubuhnya layu, seluruhnya menjadi debu. Hanya menyisakan suara gemanya. Kemudian Dewi balas dendam, Nemesis, memutuskan untuk menghukum Narcissus atas perilakunya. Dia membawanya ke kolam, di mana dia ngeliat bayangannya sendiri dan jatuh cinta padanya. Jadi ini istilahnya tuh kayak jatuh cinta sama diri sendiri ya. Dia nolak untuk ninggalin bayangannya itu. Dan kayak Eko, dia juga mati kelaparan. Tapi sebelum itu terjadi, dia berteriak nih, "Selamat tinggal, anak tersayang. Sia, 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 sia." Suara gema mengulangi ratapan dari gua. Narcissus akhirnya mati. Oke, akhirnya kita udah di penghujung cerita nih. Teman-teman, kalau dari cerita si Narcissus sama Eko ini kalian bisa simpulin lah ya pesan moralnya. Yaps. Kalau kita suka sama seseorang atau apapun itu, kita nggak boleh berlebihan. Karena yang namanya berlebihan itu bakal ngejerumusin kita ke dalam hal yang nggak baik. Contohnya tuh kematian. Sifatnya Narcissus ini tuh kayak obsesi banget sama dirinya sendiri. Dia berlebihan banget nih cinta sama dirinya sendiri. Sampai-sampai dia rela nggak mau ninggalin bayangannya dari air. Dan apa yang terjadi? Dia mati kelaparan. Yaps. Terus dari kisahnya Eko juga berlebihan teman-teman. Dia berlebihan banget dalam mencintai si Narcissus ini. Cuman gara-gara cintanya ini tuh gak terbalaskan, dia sampai gak makan, terus mati deh. Jadi ceritanya tuh kalian gak boleh berlebihan dalam suatu hal yang bakal ngejerumusin kalian ke dalam hal yang gak baik, kayak Narcissus dan si Eko. Oke teman-teman, mungkin hari ini cukup segini aja deh. Kalau kalian punya requestan atau ada hal yang mau dikoreksi, kalian boleh komen aja di bawah. Dan aku berharap semoga video ini punya manfaat buat kalian. Kita sama-sama belajar dan mungkin kalian baru tahu sama kisah dari Narcissus sama Eko ini. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.